Oh, di suaranya mah tidak aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini 3.000. Ini 3.000. Angkat 2.000. ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الصابرين الذين إذا أصابتهم إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Gifar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat memahami bahkan dapat mengamalkan ayat tersebut sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Acara selanjutnya adalah sambutan atau sepatah kata dari Ketua Umum PPITMI yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudius Par. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, masuk. Suaranya jauh ya? Nggak masuk ke sini. Suaranya jauh. Tunggu, Pakai mic di studio tuh. Hah? Dari sini aja. Suaranya jauh sekali. Nggak masuk ke sini. Dari sini aja. Rasa kadia kayak itu. Di dia di. Terus kabur. Dari laptop. Nah, di pade we.
Iya, Ustaz. Dioprek wah sih deh. Nih menghadap laptop, menghadap ini. Maaf ya, sebentar ya, mohon ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Syuro Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, saudara-saudara jajaran pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, saudara-saudara peserta dan anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang hadir pada pengajian virtual ini. Alhamdulillah, hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan, kita dapat melaksanakan taklim atau pengajian bulanan pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang untuk kesekian kalinya dilaksanakan secara virtual, oleh karena kita masih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Sebelum saya memaparkan beberapa hal terkait dengan rencana kegiatan, maka tidak ada salahnya mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Antara lain yang terakhir adalah Bapak Ahmad Uci Sanusi, Ketua Pengurus Daerah ITMI Kabupaten Purwakarta yang telah meninggal beberapa hari yang lalu pada hari Kamis. Kemudian sebelum itu kurang lebih seminggu dari sekarang, ada juga seorang anggota yaitu Ibu Partiem dari Karanganyar juga telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian sebelumnya kita juga telah mendengar berita meninggalnya Bapak Aminullah, pemegang mandat ITMI NTB. Juga sebelumnya Bapak Amin Suharna, Ketua PD ITMI Kabupaten Bandung. Jadi dalam rentan beberapa bulan ini sudah 3 ketua pengurus daerah yang mendahului kita. Ini menunjukkan bahwa soal usia, hidup dan kehidupan serta wafatnya seseorang hanyalah rahasia Allah dan Allah lah yang mengetahui. Karena itu dalam menyikapi hal tersebut, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan kewajiban kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan jam'iyah atau organisasi merupakan salah satu wadah untuk membina dan meningkatkan keimanan itu. Dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia memiliki tugas sesuai yang diamanatkan oleh Muktamar 1 Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, perlu saya tekankan berkali-kali lagi bahwa program Ikatan Tunanetra yang
Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia tingkat pusat bertujuan untuk satu saja, ya, dari kalau diperas dari tujuan utamanya ialah meningkatkan sumber daya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Sumber daya ini yang diutamakan adalah SDM. Sebab kalau manusianya sudah ditingkatkan, maka kemudian bisa memotivasi anggota-anggota lain untuk lebih optimal dalam berkiprah baik dalam tatanan organisasi maupun di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah suasana pandemik ini dan dalam kondisi masyarakat Putusan. Kemarin katanya ini begitu. Mama. Halo. Halo Pak Ibnu, dengar suara saya? Dengar. TPP putus koneksinya kayaknya. Oh gitu. Jadi Mas Heri posisi di mana Mas Heri? Kurang nyaman juga ya. Kayaknya ini koneksinya putus mungkin. Iya ya, kenapa putus ya? Halo? Halo. Sinyal. Sinyal ya? Iya, sinyal. Sabar we, itu sedang diperbaiki sama Pak Herita. Pak Unan. Bukan. Kita dipengaruhi oleh sinyal. Baik. Bagaimana bisa dengar? Halo? Lebih jelas yang tadi, Pak. Oh, jelas yang tadi sebentar. Jelas yang ini? Jelas. Ya. Jelas. Kita lanjutkan ya. Hilang lagi. Jelas banget. Nah. Tahap pertama, kami melaksanakan program pembinaan organisasi. Ya, yang medianya untuk tahap pertama dengan lewat WhatsApp, grup WhatsApp, forum komunikasi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Jadi lewat grup itu. Kenapa tidak di grup IPMI secara umum? Karena ini khusus untuk jajaran pengurus. Jadi bukan untuk secara umum. Yang diharapkan adalah pengurus punya pemahaman terhadap aturan dasar, kemudian pengurus bisa melaksanakan. Kemudian nanti terjadi peningkatan kinerja dari sisi pengurus, juga
majelis dan dewan syuro. Itu yang diharapkan begitu. Selanjutnya, berkali-kali juga kami mengimbau bahwa kalau ada permasalahan dengan kaitannya dengan KTA, dengan persoalan yang terjadi, kami siap sharing, membuka diri untuk diskusi dengan teman-teman di daerah. Karena itu manfaatkanlah grup FKPP PWPD itu. Saya tidak menganjurkan untuk membuka persoalan organisasi ini di khalayak ramai. Karena dikhawatirkan nanti hal-hal yang kontraproduktif dengan ITMI bisa masuk. Begitu, saya tidak menganjurkan, tapi sangat menganjurkan untuk membuka pada grup itu. Silakan dibahas apa kendalanya, ya. Jadi itu yang saya harapkan, yang kami harapkan melalui program pembinaan organisasi. Nah, termasuk program ini, pengajian bulanan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang al-Islam secara menyeluruh. Sehingga diharapkan ke depannya ITMI itu punya izah yang jelas, jati diri yang jelas. Misalnya dalam sikap kita dalam bernegara, kita itu bagaimana? Selama ini kita belum mendengar kita itu terhadap negara ini apa. Kalau ormas-ormas besar kan sudah jelas ya. Ada yang menganggap Indonesia itu sebagai darul ahdi wasyahadah. Itu jelas sikap kita. ITMI bagaimana? Ya walaupun kita ini, ya kan kita orang Indonesia, tapi kita harus jelas apa konsepnya. Itu kedepannya diharapkan begitu. Ya. Atau menyikapi misalnya ini seperti kontradiktif sholat yang di jarak-jarak itu kan ternyata ada dua pendapat. Nah, bagaimana sikap ITMI? Itu jelas itu harus jelas. Atau menyikapi juga misalnya ini saya sering mendapat keluhan di berbagai pengajian. Tatkala kita bagi maaf seorang masyhur misalnya. Di satu sisi kita dikejar rezeki ya, tapi menjelang sholat Jumat pasien baru datang. Atau menjelang sholat Maghrib pasien datang. Nah, bagaimana ini sikap ITMI patokannya? Terus misalnya bagi seorang masyhur wanita, bagaimana? Memang haram. Tapi statement secara tegas dari ITMI bagaimana? Nah, hal-hal ini merupakan PR yang harus dijawab. Saya berbicara ini karena saya dalam tatanan pengurus pusat, jadi bukan berarti menyampaikan hal-hal yang bersifat lokal. Tetapi ini tanggung jawab, termasuk juga nanti dalam berpolitik. Iya, kita memang betul sikap netral. Tetapi apa yang dimaksud netral itu bagaimana terhadap pimpinan? Hal-hal seperti ini perlu dijawab untuk kedepannya. Dan untuk menjawab ini dibutuhkan orang-orang yang ahli, yang paham. Untuk mencapai kepahaman itulah perlunya penanaman ya ilmu, iman dan amal. Sangat dikhawatirkan bahwa karena memang sekarang ini kita lebih khusus mengurusi masalah perut, sehingga kadang-kadang lupa terhadap soal akidah, sehingga kita bisa menjual harga diri, dan lain sebagainya. Itulah harapan kami, makanya sekuat tenaga kami mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia itu, ujung tombaknya melalui pengajian. Bunyi tak? Bahkan nanti ke depannya untuk pemuda ya diharapkan juga ada momen khusus pengajian para pemuda Ya, terima kasih. Indonesia.
tunanetra muslim Indonesia. Untuk muslimahnya juga demikian. Karena ini penting. Ya, demikian saja. Semoga hal ini menjadi bahan pemikiran kita bersama. Ya, belum lagi masalah ekonomi, masalah akhlak yang ternyata tidak sedikit anggota IPMI dari sisi akhlaknya masih perlu diperbaiki. Mungkin termasuk saya sendiri. Ya, oleh karena itu marilah kita bersama-sama bahu-membahu, ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengurus ya memang tugasnya untuk menjalankan roda organisasi. Dan kalau sudah komitmen untuk melaksanakan IPMI, ya IPMI yang harus didahulukan. Ya. Ada beberapa kritik terhadap saya, terima kasih, yang mengatakan Pak Yudi terlalu radikal terhadap organisasi lain, seperti tidak kompromi. Karena tanggung jawab saya sebagai ketua, maka saya harus membela kepentingan IPMI. Masa saya ketua IPMI membela kepentingan organisasi partai geluduk, misalnya kan tidak mungkin. Ya, jadi karena saya adalah ketua IPMI, dan saya pikir pengurus juga begitu. Makanya secara pribadi saya tidak menganjurkan untuk pengurus melakukan atau merangkap jabatan seandainya kemudian tidak bisa memanage waktu untuk kepentingan itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan saya harapkan Bapak penceramah bisa memberikan penyegaran, ya, penambahan wawasan terkait dengan masalah al-Islam, khususnya mudah-mudahan saja dalam hal akidah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena memang ya seninya virtual ini begini, faktor SINYAL ya, sinyal kadang-kadang sangat mengganggu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Berkati buka kuncinya. 09.39. Soal. Audio source. Soal. Audio source is speakerphone. Call. Apel Faisal. Report. Chat. Start my view. Udah my view. Udah my view. Start my. Udah my view. Hah? Itu audio Pak Budi. Aduh. gasnya diambil. Halo, bisa mendengar suara saya partisipan? Halo, partisipan bisa dengar suara saya? Mohon ini sebentar ya. Cok Pak Budi, coba dinyalakan, di-unmute Pak Budi. Alt A Pak Budi. Oke, masuk. Masuk? Ya, masuk, silakan. Kami lanjutkan. Langsung kita sampai pada acara inti, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ibni Abdillah dari Semarang. Kepada beliau kami persilahkan.
Pak Ibnu. Pak Ibnu. Pak Ibnu yang putus. Pak Ibnu. Pak Asep Kosasi, boleh telepon Pak Ibnu? Pak kok? Tanggapan dari Pak Ibnu kan? Waduh, celaka BAP itu. Oh, audionya mute. Oh, Pak, itu Pak Ustadz Ibnu, audionya. Pak Ibnu digeser dulu di pojok kiri bawah, Pak, posisinya Pak, atau digeser-geser sampai unmute my audio, Pak. Boleh Pak Ketua, Pak Ustadz Ibnu. Ini ngomong itu tadi bagus. tadi ada suaranya, ketekan kayaknya. Ketekan dia. Kenapa yang di radio ada masalah apa? Sambil menunggu Ustadz Ibnu. Salam pacar. Kabuari tadi itu tadi sana. Oh nyata dah. Karena Pak Jokowi itu yang Pak Jokowi mesak kan. Datang kalau mau lagi. Halo Pak Heri. Halo. Ibnu. Halo Pak Heri. Halo Pak Heri. Ya, Asus masuk Asus. Tadi masuk. Dari jam bicara sudah masuk dari tadi Pak Heri. Oke, mantap. Assalamualaikum Pak Heri. Ya. Waalaikumsalam. Pak Parno nih. Tadi gelombangnya seberapa bun? Gaya dia. Ada kendala dulu ini. Sama radio streaming. Assalamualaikum. Pak Ketua ada suaranya udah ada. Atau mah kamar tiba aja. Saya mute all dulu semuanya. Yang berbicara nanti silakan unmute saja ya. Pak Ketua atau siapa boleh. Oke, dia keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dari jam bicara sudah masuk Pak Heri. Kumaha Pak Heri, kumaha Pak Heri? Pakai kuota. Tadi di mana lagi Pak Heri?
Pak Ibnu-nya nggak masuk, Pak Ibnu. Cok sih tadi. Cek. Masih? Ya, Pak, itu boleh diisi dulu ya. Ya, baiklah, sambil menunggu terkoneksi dengan Ustadz Ibnu, mungkin kita dapat memanfaatkan waktu untuk mencoba membahas atau Ibnu. Ustaz Ibnu masuk. udah masuk belum? Ya, sudah Ustaz, sudah masuk Ustaz. Ya, silahkan Bapak Ibnu. Lihat dulu. Silakan Ustaz Ibnu. Ya, ada. Ya. Silakan Pak Ibnu. Keluar lagi sebentar ya. Ya, lanjutkan dulu Pak Ade. Ya, keluar deui. Lanjutkan dulu Pak Ade. Ya, sebagaimana kita maklumi sekarang adalah tanggal 11 Muharram, jadi di tanggal Oh, mati lagi. Kenapa Pak mati lagi yang di atas? Coba di unmute. Mohon maaf ya, Afwan, kita sama-sama dalam belajar ya. Mohon rekan-rekan yang dipartisipan boleh memaklumi karena kita sebagai disabilitas netra masih perlu beradaptasi dengan aplikasi virtual ini. Coba Pak Budi tolong di Alt A. Nyala nggak ini? Nyala kalau yang Pak Budi nyala. Pak Yudi nyala. nyala. Oke, sudah masuk. Ya, Sudah sudah, masuk. ya. Lanjut Pak Ade. Ya, bulan Muharram itu ada ibadah yang sunat dan sangat dianjurkan, yaitu saum 9 dan 10 Muharram, itu sudah kelewat. Dan kita sebagai umat yang berorganisasi tentu dalam organisasi harus mengikuti kaidah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaidahnya? Kita baca surat As-Sof ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi sopang ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu berbaris-baris, bersap-sap sebagaimana bangunan yang kokoh. Jadi namanya juga organisasi terjadi dari unsur-unsur, berbagai unsur. Unsur-unsur dalam organisasi itu harus sopang, harus saling menguatkan, tidak merasa satu lembaga lebih penting dari lembaga yang lain. Karena kalau satu lembaga merasa lebih penting dari lembaga yang lain, tentu tidak akan bersinergi. Dan itulah fungsinya organisasi atau jamiah itu. Apa yang mengikatnya? Kalau ITMI jelas akidah atau ukhuwah Islamiyah. Jadi kita kenapa berorganisasi? Karena kita terikat oleh akidah yang sama, oleh misi yang sama. Yaitu apa misi? Masuk Pak ke Ya. Pak Ustadz masuk. Ya, ya baik. Selanjutnya kita sampai pada acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibnu Abdillah dari Semarang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ibnu hilang lagi ya suaranya ya. Oh, baru manca gitu. Paraman, coba mic-nya Paraman.
Ya, Halo? Siap, masuk Pak. lanjut. Ya, saya lanjut ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yastadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro dan semua jajarannya juga, para pengurus wilayah, pengurus daerah, dan juga yang sangat kami banggakan adalah seluruh anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang pada saat ini bisa bergabung bermajelis meskipun hanya lewat udara. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita. Dan di antara karunia dan nikmat terbesar yang kita terima ialah karunia berupa hidayah Islam dan iman. Dan juga kita bersyukur karena Allah juga melimpahkan nikmat besar kepada kita berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bermajelis dan juga kita bisa memasuki tahun 1442 Hijriah. Ini tentu saja merupakan karunia yang terbesar, karunia yang besar sekali yang kita terima, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Umum kita, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, sedangkan kita saat ini masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan. Oleh karena itulah, maka hikmah yang semestinya kita ambil dari pergantian tahun Hijrah ini adalah bahwasanya secara hitungan usia kita bertambah, akan tetapi pada hakikatnya usia kita justru semakin berkurang. Kita semakin dekat dengan akhir perjanjian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin besok, lusa, 1 bulan, 2 bulan lagi, 1 tahun, 2 tahun lagi, ya, kita akan sampai di penghujung usia kita. Oleh karena itu, marilah ya, di awal tahun 1442 ini kita berusaha menyemangati diri kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengharapkan rahmat, keridhaan dan juga rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keridhaan dan rahmat yang kita harapkan bukan hanya sekedar pengharapan, akan tetapi kita upayakan dan kita ikhtiarkan secara nyata. Dan pada kesempatan ini, ikhwah fillah rahimakumullah, maka kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana karakteristik orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi telah saya bacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah memberikan atau menyatakan bahwasanya orang-orang yang benar mengharap rahmat Allah itu ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apakah
yang dikatakan oleh Allah mengharapkan rahmat Allah diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Jadi ternyata keimanan yang benar dengan mentauhidkan Allah semata dan meninggalkan perbuatan syirik, Allah memberikan jaminan kepada kita, yaitu mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah, dan terus akan memberikan hidayah kepada kita. Ya. Terus akan memberikan hidayah kepada kita. Ini dipertegas lagi di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92, di mana Allah berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyanahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, yang dalam keadaan beriman, walanuhyiyanahu hayatan thayyiban, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyanahum ajrahum, dan kami akan memberikan balasan, ya, yang lebih baik di akhirat kelak dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ya. Ini adalah jaminan dari Allah bagi orang-orang yang mereka beriman, ya, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Allah akan memberikan jaminan, yaitu hayatan thayyiban, kehidupan yang baik di dunia. Ya, kehidupan yang baik di dunia. Mungkin pertanyaannya adalah, tapi kenapa banyak sekali orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka mengalami persekusi, mengalami penindasan, mengalami kezaliman dan lain-lain. Maka ketahuilah ifafillah rahimakumullah, bahwasanya pernyataan keimanan kita kepada Allah ternyata masih perlu dibuktikan dengan adanya cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ya, yang kurang lebih artinya, apakah mereka mengira akan dibiarkan menyatakan kami telah beriman sebelum datangnya suatu cobaan kepada mereka? Dan sungguh kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar keimanannya setelah mendapatkan cobaan itu, dan siapakah orang-orang yang dusta keimanannya setelah mendapatkan cobaan. Ya. Jadi di dalam hal ini, ifafillah rahimakumullah, bisa jadi dalam pandangan manusia, seorang yang beriman dia mendapatkan satu perlakuan yang kurang menyenangkan, ya, seperti contohnya para sahabat dulu, ya, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat sadis dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Akan tetapi di dalam hati mereka selalu mendapatkan mutmainatul qulub wa insyiratus sudur, yaitu ketenangan hati, ya, ketentraman hati dan kelapangan dada. Mereka ikhlas, ridho kepada Allah, ya, atas apa yang Allah timpakan kepada mereka, karena mereka yakin bahwasanya dengan keimanan ini Allah pasti akan menepati janji-janjinya. Ya, inilah salah satu rahasia kenapa para sahabat mendapatkan siksaan yang sedemikian dahsyat tetap kokoh dengan keimanannya, karena mereka yakin betul akan kebenaran Islam secara mutlak. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati mereka, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, ya, manusiawi. Pada saat-saat tertentu tentu mereka juga merasakan berat sekali penderitaan yang mereka alami. Akan tetapi Allah memberikan motivasi, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum
masatsumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul waladina ma'ahu qalu mata nasrullah. Ya, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sebelum datangnya satu cobaan sebagaimana cobaan yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa penderitaan dan kemiskinan serta guncangan yang sangat dahsyat sehingga para rasul dan juga orang-orang yang bersama mereka berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, maka keimanan merupakan landasan yang sangat pokok bagi semua aktivitas kita, termasuk di dalam organisasi kita ini. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana kita membina keimanan anggota kita agar mereka mentauhidkan Allah semata dan meninggalkan perbuatan syirik. Maka insya Allah apabila kita semuanya telah mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik serta kedoliman-kedoliman yang lain, Allah akan memberikan jaminan keamanan dan Allah akan memberikan hidayah. Dan jaminan keamanan serta hidayah dari Allah tentu akan mengundang turunnya rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Ya. Orang-orang yang berhijrah, setiap kita setelah teruji keimanannya ternyata tidak bisa berhenti sampai di situ juga. Akan tetapi juga masih ada kewajiban selanjutnya, yaitu berhijrah. Ya. Hijrah secara bahasa artinya adalah melepaskan diri atau meninggalkan atau berpindah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau memberikan penjelasan bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi dua, yaitu hijrah jasadiyah dan hijrah qalbiyah. Hijrah jasadiyah ini adalah hijrah yang dilakukan secara fisik dari satu tempat ya, ke tempat yang lain, dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik, dari darul kufur menuju ke darul iman, ya, dari darul zalim menuju ke darul adil. Ya. Ini adalah jihad hijrah yang jasadiyah. Ya. Dan ini telah diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah serta para sahabatnya yang pada waktu itu mengalami penindasan yang luar biasa di kota Mekah. Dan konsekuensi ya, dari mereka yang telah beriman tetapi tidak mau berhijrah, mereka tetap dianggap sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afin fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, maka para malaikat bertanya dalam keadaan seperti apakah kalian? Maka orang-orang itu menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kemudian malaikat pun mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya? Maka mereka itulah orang-orang yang ditempatkan di dalam jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya apa? Ikhwafillah rahimakumullah. Kewajiban hijrah ini tetap melekat kepada diri setiap muslim. Manakala dia bertempat di suatu tempat yang mengancam akidahnya, yang dia tidak akan mampu mempertahankan akidahnya, dan dia mampu berupaya dan mengetahui jalan keluar dari tempat itu, maka wajib baginya untuk keluar dari tempat tersebut. Adapun hijrah, ya, maksud saya hijrah yang qalbiyah adalah hijrahnya kita dari maksiat kepada taat. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya arja'una ilallahi bitaubati minal ma'siyat ila ta'ah, ya. Yaitu kembalinya kepada Allah dengan bertobat dari maksiat kepada ketaatan. Ya, ini yang disebut dengan hijrah qalbiyah, dan ini wajib bagi setiap person untuk melakukannya. Ya, karena seseorang itu secara dinamis harus selalu berusaha memperbaiki diri dari yang baik menjadi yang lebih baik dan seterusnya. Ya. Dan inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai tahun 1442 yang akan datang ini, ya,
itu sama dengan tahun 1441 dalam pencapaian prestasi misalnya. Maka ada ibadah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang hari ini sama dengan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ia adalah orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar tahun 1442 ini akan lebih baik daripada tahun yang lalu, sehingga kita termasuk golongan daripada orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini tidak semata-mata memerangi orang-orang kafir dengan tangan atau dengan senjata, akan tetapi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan penjelasan bahwasanya secara objek jihad ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah jihadun nafs atau jihad melawan hawa nafsu, kemudian yang kedua adalah jihad melawan setan, yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir, dan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafik. Dan beliau menambahkan di dalam keterangan yang lain adalah jihad memerangi kemungkaran dan perbuatan zalim serta perbuatan bid'ah. Ya. Ini objek daripada jihad. Adapun tingkatan daripada jihadun nafs itu ada 4. Yaitu pertama, memerangi kemalasan dan kebodohan kita untuk berusaha belajar ilmu syar'i sehingga kita tahu akan halal dan haram, kita tahu apa yang wajib dan yang sunnah, kita tahu tentang perkara-perkara syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan. Setelah ilmu kita dapatkan, maka kita harus berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya. Dan yang ketiga adalah mendakwahkan, ya, mendakwahkan ilmu dan amal yang telah kita dapatkan kepada orang lain. Dan yang keempat, kita bersabar. Ketika kita belajar, ketika kita beramal, ketika kita berdakwah, maka semuanya harus disertai dengan kesabaran. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ya. Adapun untuk jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan seterusnya, tentu di dalam hal ini dengan waktu yang sangat terbatas tidak dapat kita bahas secara tuntas, ya. Mudah-mudahan lain waktu ada asatidz yang akan memberikan penjelasannya. Saya kira untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan, insya Allah nanti akan bisa dilanjut dengan diskusi apabila memang waktunya memungkinkan. Untuk sementara saya cukupkan. Saya Indrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak MC dinyalakan mic-nya untuk mengatur jalannya diskusi. Oke, sudah. Ya. Lanjut. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mencerna, menghayati, dan nanti dapat mengamalkan. Dan untuk lebih mengeksplorasi dari apa yang telah disampaikan, kami beri kesempatan kepada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau komentar. Kami persilahkan. Boleh yang di pusat atau yang di room, silahkan di unmute kalau yang ingin didiskusikan, ya. Dari kami, Pak. Dari radio. Dari Zoom juga. Iya, silahkan. Dari Zoom ya, oke, silahkan. Sebutkan nama dan dari mana kotanya. Terima kasih. Nama Vidi, Pak. Dari Vidi Oke, juga. dari Aceh. Ya. Ada sebuah hal terkait dengan keimanan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ibnu. Jadi kadang-kadang kita mendengar kajian yang disampaikan. Oh, sinyalnya nggak stabil kayaknya. Boleh yang lain dulu? Yang lain dulu silakan.
Ya, lanjut. Masuk lagi. Pak Fidi, monitor. Pak Fidi. Ya, sambil nunggu Pak Fidi kayaknya sinyalnya lagi jalan-jalan dulu ya. Silahkan yang lain boleh. Bismillah, assalamualaikum WRWB, izin bertanya Ustadz, bagaimana meningkatkan keimanan kita? Kadang tidak beriman. Yang mau bertanya boleh dinyalakan mic. Barusan ada tulisan. Oh, lewat chat ya. Ya, bagaimana meningkatkan keimanan kita katanya. Oh, mungkin itu bisa dijawab dulu ya. Langsung ya? Ya, langsung aja, Pak. Halo? Iya. Jadi, Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu dapat bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan iman itu dapat berkurang. Bertambahnya iman itu adalah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurangnya iman itu adalah karena kemaksiatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, Ikhwafillah rahimakumullah, maka manakala kita ingin meningkatkan keimanan kita, tentu saja harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kita ingin taat? Maka landasannya adalah dengan ilmu. Ya, tidak mungkin kita akan mentaati Allah kalau kita tidak tahu caranya mentaati Allah. Ya, oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, landasan dari semua amal, landasan dari semua dakwah, landasan dari semua aktivitas kita adalah didasarkan kepada ilmu. Maka thalabul ilmi merupakan fondasi yang awal, ya. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Maka iman itu harus disertai dengan ilmu juga, ya. Nah, oleh karena itu, ya, tentu saja meningkatkan keimanan itu adalah berupaya untuk menambah keilmuan kita. Setelah keilmuan kita dapatkan, kita laksanakan atau kita kerjakan, ya. Ini insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Iman ibarat pohon, ilmu itu ibarat air. Ya, tidak akan mungkin iman itu akan tumbuh kalau tidak ada ilmu. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi kita semuanya anggota ITMI harus terus bersemangat di dalam thalabul ilmi untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan maksiat dari apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya. Untuk pertanyaan yang tadi, silakan, mungkin ada lagi. Ya, yang lainnya. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana? Sebutkan namanya. Dari Kota Bandung. Ya, Bapak Harmonis ya. Ya, siap. Ya, silakan. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi COVID sekarang ini? Karena di satu sisi ada yang menyepelekan. Di sisi lain, ya ada yang harus bersungguh-sungguh gitu. Soal ini. Nah, dari dalam pandangan Islam ini seperti apa sebetulnya, Pak Ustadz? Ya, silahkan Pak, langsung aja. Awal pertanyaannya tadi terputus, Pak Ade. Saya nggak dengar. Bagaimana kita menyikapi COVID-19 karena ada orang yang meremehkan, ada orang yang bersungguh-sungguh bahkan berlebihan. Nah, jadi dalam pandangan kita seperti apa menyikapinya begitu? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah selalu berada di tengah-tengah, ya. Tidak ekstrim di dalam mensikapi untuk tidak percaya kepada COVID, tapi juga tidak ekstrim untuk kita percaya dengan COVID, berada di tengah-tengah, ya. Jadi kalau orang kita bilang berani, orang tidak terlalu berani, ya, takut juga tidak takut. Ya, ini kalau dalam bahasa Jawa enak, wani ora kewanen, ya wedi ora keweden, ya. Jadi itu seperti itu sikap kita di dalam menghadapi semua permasalahan yang ada, ya. Jadi jangan kita takut secara berlebihan, kemudian jangan kita berani sehingga menimbulkan rasa sombong. Ya, seperti kalau misalnya menghadapi COVID, memang pemerintah telah mengatur atau memberikan protokol kesehatan, ya sudah kita taati yang seperti itu, ya kan? Nah, kemudian tentang
adanya perbedaan pendapat tentang merenggangnya soft dan merapatnya soft, ya ini tentu adalah permasalahan yang khilafiyah, ya. Yang kedua-duanya nantinya ternyata memiliki dalil. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tidak akan bisa mempersalahkan salah satu di antara keduanya, ya kan? Jadi suatu daerah yang di situ zona hijau, kok kemudian sholatnya merenggangkan, ya tidak merapatkan, tentu saja dia akan kehilangan fadilah sholat berjamaah, ya. Tapi dalam suasana yang di situ mungkin memang betul-betul sudah hitam, ya kan? Kemudian sholat jamaah tetap ditegakkan, kemudian diatur adanya shaf yang merenggang-merenggang, insya Allah itu termasuk adalah perkara yang tidak menghilangkan fadilah daripada sholat berjamaah. Jadi situasi dan kondisi juga akan mempengaruhi tentang bagaimana praktek, ya, di dalam kita melaksanakan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah COVID tersebut. Jadi tidak bisa kita telan secara mentah, ya, apa yang difatwakan oleh MUI, kemudian juga tidak bisa kita telan mentah pula perkataan-perkataan orang-orang yang berlawanan dengan MUI juga, ya. Kita tetap berusaha untuk berada di tengah-tengah, ya, tidak ekstrim, ya, juga tidak menyepelekan, ya. Begitu ya, Pak Harmonis. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ade, Yayat Pak Ade. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibnu, terima kasih paparannya. Dan mungkin saya akan menukilkan sebuah hadis yang sudah pada mafhum. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ilallah minal mu'minud dhaif. Nah, kita menyadari lah anggota ITMI itu sudah termasuk orang mukmin. Dalam kenyataannya kayaknya mungkin sebagian besar masih lemah. Nah, bagaimana mengejawantahkan hadis tadi gitu. Tadi ya, biar ini menjadi program kita juga memperkuat keimanan, yang mana keimanan itu kan sebagai fondasi sehingga bisa diejawantahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih Ustadz. Ya, silahkan Pak. Ya, langsung ya, jadi sebagaimana tadi, sebenarnya jawabannya hampir sama dengan yang dipertanyakan tentang meningkatkan keimanan, ya. Jadi memang iman itu terbagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu yang pertama dolimu anfusahum, kemudian pertengahan, kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ini ada di dalam surat Fatir kalau tidak salah, ya. Jadi ada orang-orang yang mereka beriman, akan tetapi mereka juga masih ibarat kata yang wajib dikerjakan, tapi juga masih bermaksiat. Ya, ini termasuk orang-orang yang dolim. Kemudian yang kedua adalah kelompok pertengahan, wajibnya dikerjakan, sunah-sunahnya belum. Nah, yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ini orang-orang yang mereka telah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wajib, sunnah semuanya dikerjakan, haram bahkan makruh pun ditinggalkan. Lalu bagaimana dalam pengewajawantahan di dalam ITMI, ya? Kita punya visi Izul Islam wal Muslimin wal Makfufin, ya, yaitu kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin dan kemuliaan kaum tunanetra. Kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin dan kemuliaan tunanetra itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan keimanan yang lurus, dengan ketauhidan yang lurus, ya. Maka menjadi program utama kita di dalam ITMI semestinya adalah bagaimana kita mengkaji tentang perkara-perkara ketauhidan ini sehingga setiap anggota paham, ya, tentang tauhid, kemudian juga tentang perkara-perkara yang berlawan dengan tauhid tersebut. Karena ketauhidan ini akan menjadi kunci sukses atau kunci kejayaan kaum muslimin, ya. Sebagaimana silakan antum baca di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kekuasaan, kekhilafahan kepada satu kaum adalah apabila mereka telah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan syirik. Ya. Bu Tehani suaranya. Ini, jadi mudah-mudahan seperti itu, Kang Yaya jawabannya. Jadi ITMI
harus menjadikan pemahaman keimanan ketauhidan ini menjadi salah satu prioritas agar semua anggota IPMI paham tentang perkara iman, perkara tauhid. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan IPMI ke depan menjadi sarana dan wasilah mengantarkan anggota kita semuanya mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Ya, silahkan yang lainnya. Bapak Pidi mungkin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Syahrir, Pak Ade. Ya, silahkan. Oke, monggo Ustaz Syahrir. Saya mau tanya Pak Ustadz, tadi kan ketauhidan itu adalah merupakan sesuatu yang harus mutlak kita kuasai. Bagaimana Pak Ustadz supaya ketauhidan itu lebih menerap dalam hati dan kita pahami dan bisa kita laksanakan dengan baik? Bagaimana caranya supaya ketauhidan itu lebih kuat lah gitu? Apa yang mesti kita lakukan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang bertanya Ustadz semua ini ya. Jadi berat ini. Hampir sama juga ya dengan apa yang disampaikan Pak Yayat, hanya pertanyaannya dalam kemasan yang berbeda. Semuanya itu diawali harus dengan ilmu, ya. Kita tidak akan mungkin menjalankan ketauhidan itu dengan baik tanpa kita mengetahui tentang apa itu tauhid, ya kan? Maka harus kita pahami terlebih dahulu tentang ilmunya dulu, ya. Karena ilmu sekali lagi adalah landasan amal. Kita tidak bisa hanya sekedar menduga-duga kita beramal mentauhidkan Allah dengan cara begini, ya. Para ulama kita, ya, para ulama kita terdahulu sudah menuliskan tentang berbagai buku, ya, yang berkaitan dengan permasalahan keimanan dan ketauhidan, ya. Di antaranya juga, ya, ada mungkin kalau bisa dirujuk, ya, ada Al-Usulus Salasah, ya, ada Kitabut Tauhid, ada Kitabul Iman, ya. Banyak sekali kitab-kitab yang di situ membahas tentang permasalahan keimanan dan ketauhidan. Maka manakala kita telah memahami ilmu, kita terus motivasi diri kita. Kita motivasi orang lain agar kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga amal tetap berdasarkan kepada ilmu yang kita pahami. Jangan sampai kita beramal terlebih dahulu baru mencari dalil. Dan ini yang terjadi pada saat-saat ini, fitnah terbesar kaum muslimin adalah banyak sekali orang yang mereka beramal tidak dasarnya ilmu, setelah beramal baru mencari dalilnya. Sehingga apa yang terjadi? Dalil itu diseret-seret untuk ngepas-ngepas ke apa yang diamalkan. Ya. Nah, ini tentu saja akan terjadi penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para a'imah kita, para imam kita, para ulama kita, yang mereka merujuk kepada tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maten untuk Ustaz Zahrir dan yang lain. Barakallahu fiik. Ya, masih ada dari kota lain, dari tempat yang lain. Mungkin. Tadi ada dari Bandung katanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada, silakan. Saya Sandi dari Sukabumi Pak. Agak keras. Saya Sandi dari Sukabumi. Dari Sukabumi ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kiat meningkatkan kualitas keimanan kita agar terhindar dari kefuturan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tertangkap Pak Ade? Ya, menghindari kefuturan Pak. Jadi futur. Kiat ya. Kiat untuk menghindari kefuturan ya. Iya Pak. Ini dari Sukabumi, tapi tidak di Balikpapan ya. Oh, iya. Untung sih. Ini kalau sudah Sukabumi di Balikpapan nanti seperti Buparti ya itu nanti. Ya, sebenarnya sudah ada nasihat yang sebenarnya sering kita dengar ya. Tapi nasihat itu karena kita lakukan sehingga hilang isi daripada nasihat tersebut. Ya, barokah dari nasihat tersebut. Ya, yang sering kita dengar ya, tombo ati iku limo
Perkara nih. warnane, iya kan? Ya. Tombo hati, ya, tombo itu apa? Obat hati itu ada 5 perkara. Ya itu sebenarnya yang seharusnya kita lakukan agar kita tidak terjadi futur, ya kan? Membaca Al-Quran dengan maknanya, ya, sehingga kita tahu. Karena kita ini orang-orang ajam yang tidak tahu bahasa Arab. Kalau kita hanya membaca Al-Quran tanpa mengerti maknanya, kita hanya mendapat fadilah pahala kebaikan membaca Al-Qur'annya. Akan tetapi kita tidak tadabbur apa yang dimaksud dari apa yang kita baca, ya kan? Sehingga di situ rentan sekali kita futur, ya kan? Kemudian yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh ini merupakan salah satu jalan. Bagaimana kita tidak futur keimanan kita kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang tidak soleh, ya? Kita bertemannya dengan orang-orang yang senangnya main kartu. Ya tentu saja kita terbawa ikut main kartu, ya kan? Dan seterusnya. Maka kita harus berusaha agar kita mendapatkan orang-orang baik yang itu nanti akan mendukung, memperkokoh, menguatkan iman kita, ya. Kemudian sholat malam ini termasuk salah satu hal yang sangat-sangat vital bagi kita sebenarnya. Untuk memperkokoh keimanan kita, maka sholat malam itu adalah salah satu cara, ya. Kemudian kita juga berpuasa, ya, memperbanyak puasa, apalagi ini di bulan Muharram, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Arba'atul Hurum. Di dalamnya juga diperbolehkan untuk memperbanyak puasa sebanyak-banyaknya. Ya silakan, ini berpuasa. Kemudian berzikir kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah ini akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu tentu akan terus menjaga keimanan kita dari kefuturan, ya. Kita mijet sambil bismillah, kemudian nanti kita tahlil, tahmid, takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Di sela-sela kita ngobrol dengan pasien, hati kita tetap terpaut kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Insyaallah keimanan kita akan terjaga. Jangan sedikit pun kita itu melepaskan diri dari ingat kepada Allah. Karena apa? Lepas ingat kepada Allah berarti kita akan ingat kepada selain Allah, ya. Ya, ini barakallahu fiik. Ya. Pak De. Ya. Silahkan. Ya. Begini Ustaz Ibnu, ya. Untuk mengharapkan ridho Allah itu tadi ada 3, ya. Iman, hijrah, dan jihad. Nah, bagaimana kita melakukan jihad di negeri kita sendiri kan masih begitu banyak yang perlu kita bantu gitu ta. Ya, jihad sebetulnya bagi kita orang awam itu yang taraf-taraf yang baru mengenai satu batasannya gimana itu Pak Ibu, ya. Itu yang mungkin Pak Ibu. Langsung ya saya jawab. Ya. Jadi tadi sebenarnya makalah jihad ini ada nanti pembahasannya tersendiri. Kalau tadi saya katakan bahwasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau memberikan tentang jihad, ya, ditinjau dari objek jihadnya itu ada 4, ya kan? Jihad nafas atau berjihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik, kemudian jihad melawan perbuatan mungkar dan dolim serta perbuatan bid'ah. Ya. Nah, masing-masing ini nanti akan ada martabatnya sendiri-sendiri, ya. Misalnya jihad melawan hawa nafsu tadi saya sudah katakan ada 4 martabat atau marotib singkatan, yaitu pertama belajar, beramal, ya, kemudian dakwah, dan yang keempat adalah bersabar. Ya, ini tingkatan ketika kita berjihad melawan hawa nafsu. Maka kita harus menghilangkan kemalasan kita agar jangan kita kemudian tidak belajar ilmu syar'i. Nah, sebenarnya jihad nafas inilah yang menjadi landasan jihad-jihad yang selainnya. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah jihadun nafas itu adalah jihadul akbar. Karena apa? Semuanya itu didasarkan kepada jihad ini, ya. Kalau kita ingin memerangi orang kafir, memerangi orang munafik, perbuatan mungkar, dolim dan sebagainya, tentu harus didasarkan kepada melawan hawa nafsu tadi. Kita menjadi orang alim, kemudian kita juga menjadi orang-orang yang beramal dengan kealiman kita. Kita juga mendakwahkan ilmu dan amal kita, dan kita bersabar dari godaan-godaan, ya, ketika kita thalabul ilmi, ketika kita beramal, dan ketika kita berdakwah, ya. Nah, konteksnya dengan negeri kita ini
apa jihad yang dapat kita lakukan? Untuk masing-masing diri kita wajib atau fardu ain adalah jihadun nafas. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk masing-masing pribadi kita adalah jihadun nafas, yaitu belajar ilmu syar'i, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Karena ini kaitannya dengan individu masing-masing kita. Adapun nanti jihad kepada orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik dan lain-lain, ini ada markalahnya tersendiri, ya. Ada tata caranya sendiri, ada kaidahnya sendiri. Yang pertama saja, inilah yang penting untuk kita lakukan, yang dapat kita lakukan, yang ITMI bisa lakukan, ya, yang ITMI bisa lakukan, ya, yaitu memotivasi semua anggota agar terus belajar, beramal, ya, kemudian berdakwah dan bersabar, ya. Mantan Pak Unan, barakallahu fiik. Iya, terima Nanti kasih. kalau ingin mendapatkan markalah jihad yang lain, ya mudah-mudahan nanti ada asatid yang akan memberikan penjelasan ya tentang markalah jihad yang lainnya. Monggo. Waktunya Silakan Pak Budi. Alt A. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Ya. Budi yang lain. Orang lagi aja bertanya. Orang lagi silahkan. Ya, dari audiens ini ada yang bertanya dari yang ada di hadirin di darat. Oh iya, ini ada yang di darat ya Pak Ade ya? Oh iya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ade, Cimahi ingin bertanya. Oh ya, silakan Cimahi dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari ITMI Cimahi ingin menanyakan, kalau ketika beramal, misalnya memberi sesuatu atau melakukan hal yang baik, akan tetapi di hati kecil terbersit suara yang kurang baik, entah itu suara di hati kecil itu Merasa bangga. Merasa ingin gimana gitu ya, tapi itu hanya terbersit kecil. Nah, apakah hal seperti ini bisa merusak amalan pahala kita? Nah, kemudian yang keduanya, kalau misalnya tadi menyebut sholat malam ya. Nah, kalau misalnya mau sholat malam, tapi ini karena sudah pagi ya menjelang subuh, nah takut keburu adzan, maka melakukan sholat witir dulu. Nah, karena waktu masih ada tersisa, maka saya melakukan sholat tahajud meskipun tidak seutuhnya dilakukannya. Nah, ini diperbolehkan tidak, sebab menurut keterangan melakukan sholat boleh ketika bangun nanti melakukan sholat tahajud. Kiranya hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya super sekali ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya saya tadi tidak mengetahui kalau ada yang berada di darat ya. Jadi salam juga untuk teman-teman yang ada di sekretariat dan juga mungkin para pendengar yang mengikuti melalui radio streaming serta juga mengikuti secara langsung melalui Facebook ya. Semuanya saja mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan juga barokah dari Allah Taala. Baik ya, untuk Ibu. Jadi kalau hanya sekedar bersitan, itu masih berada dalam tahapan waswas syaitan. Ya, insya Allah itu apabila tidak berkembang lebih lanjut, itu masih tidak merusak amal kita. Akan tetapi kalau sampai pada tahapan selanjutnya yaitu ujub itu merasa ujub itu ajaib, ya kan? Wah, saya ini sudah beramal luar biasa. Ya, dan itu sudah ada perasaan seperti itu di dalam diri kita, ada perasaan ujub, itu sudah merusak amal. Kok sampai ria atau sum'ah, hapus pahala amal.
ya. Karena riya dan sum'ah ini termasuk dalam kategori syirik kecil, ya. Jadi hapus pahala amalnya sama sekali tidak bersisa. Nah, oleh karena itu memang di dalam kita beramal itu harus bersabar pada saat kita beramal dan tengah kita beramal dan setelah kita beramal. Kita harus bersabar di situ, ya. Ketika kita menginfakkan sesuatu di awal kita sabar, tapi di pertengahan kita berinfak, ya, ada mulai waswas syaitan. Setelahnya justru lebih besar lagi, ya. Oleh karena itu kita selalu mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari riya dan juga sum'ah dan juga ujub, ya, karena ini semuanya akan merusak amal. Insya Allah Ibu, kalau tadi hanya sekedar bersitan, ya itu masih merupakan was-was daripada syaitan. Nah, disitulah setan sedang berusaha menarik kita agar sampai kepada ujub, riya ataupun sum'ah, ya. Maka segera kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dipersilahkan Ibu, ya. Jadi kalau kita sholat malam sudah mepet, witir dulu, ya, hatta hanya 1 rakaat saja silahkan. Oh loh, kok masih ada waktu, kok mau melanjutkan sholat, ya. Kalaupun itu tidak sholat tahajud, sholat mutlak 2 rakaat silahkan. Ya, 2 rakaat kok masih ada waktu lagi, lanjut 2 rakaat lagi, ya, nggak masalah. Karena melaksanakan sholat tahajud, ya, itu kalau kita melaksanakannya dengan niatan yang sholat yang mutlak, maka tidak ada batasan rakaatnya, ya, tidak ada batasan rakaatnya. Selama kita masih mampu melaksanakan, silahkan saja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya kalau misalnya kita memang mau tahajud, ya tentu 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya. Yang kurang. Mantan Ibu, barakallahu fiik. Ya. Waktunya habis atau masih? Bagaimana prosedur produser? Masih Pak. Silahkan satu lagi yang terakhir. Ya. Ada? Dari radio mungkin? Oh, tamu. Ya, saya setuju. Ya. Boleh dari radio, ada? Dari jam bicara atau dari YouTube? YouTube? Isi mananya? Ciknya. Ya, mungkin bisa ditanya sebarang-sebarang. Masih ada. Kalau sudah tidak, kami serahkan kepada produser kita. Mungkin ada pengumuman atau hal-hal yang lain yang akan disampaikan sebagai penanggung jawab taklim. Mohon maaf, ini karena saya ada tamu, boleh saya langsung turun dari udara ini? Oh, silakan. Silakan Pak. Ya. Oke ya. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih. Jazakumullah untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keridhaan, rahmat dari Allah, dan kita semuanya akan mendapatkan puncak kebahagiaan berupa jannatul naim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, siap. Alhamdulillah. Ya. Acara kita dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran, walaupun ada hambatan beberapa yang sinyal yang kurang bagus. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita ini, yang di radio maupun yang di Zoom. Semoga ini jadi kebaikan semua, amal untuk kita semua. Baik, kita tutup dengan doa. Oh iya, sebelum doa, silakan. Para anggota FKPP, PW dan PD, sebagaimana telah kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa pembinaan organisasi akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 atau bertepatan dengan hari Senin tanggal 19 bulan Muharram tahun 1442. Jadi mungkin kalau kemarin jam 1 itu kita baru ngedarin voice note, mungkin nanti Anda standby dari jam 1 seperti yang kemarin, dan kita insya Allah akan menyampaikannya lebih awal. Dan narasumbernya masih yang kemarin,
belum ada pergantian, mungkin di berikutnya akan kita datangkan dari organisasi yang lain sebagai perbandingan. Demikian untuk pengumuman, karena itu dipersiapkan kalau ada yang pertanyaan dengan materi masih materi yang lanjutan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta manajemen organisasi khususnya dalam merumuskan program atau proyek program. Demikian, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada produser acara ini, penanggung jawab taklim Bapak Asep Kosasi. Baik, kita langsung saja kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Liwat. Mangga. Sebelum puasa ya Pak Adi. Mangga. Mau doain Pak. Nuhun Pak Ketua. Yo. Ya Pak Adi. Roomnya kita tutup saja ya. Ya. Kamis kemarin saya cuma. Waduh,